Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sodri wa yassiri amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita dapat bertatap muka kembali secara daring di kegiatan Sumatren SMK Pertiwi ini. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat dari setiap sholawat-sholawat yang dicurahkan. Selamat bertemu kembali untuk anak-anakku, siswa dan siswi, murid-murid kelas 10 dan kelas 11 peserta kegiatan Sumatren SMK Pertiwi Ciasem tahun 2025. Kita kembali lagi dengan topik pembahasan yang sama, yaitu tentang 7 kebiasaan baik, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bersama saya Firman Damayanto. Kita akan mungkin lanjut kembali ya pembahasan tapi sebelumnya saya akan bahas dulu dan bertanya bagaimana penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia. 7 kebiasaan baiknya sudah diterapkan kemarin? Sudah ya, sudah dibuat jurnalnya ya. Nah, tolong 7 kebiasaan ini adalah 7 kebiasaan yang sangat baik untuk diri kita masing-masing, yang mana semoga dapat merubah pola hidup dan gaya hidup kita ya. Itu ada 7. Yang pertama ada dari bangun pagi, lalu yang kedua ada beribadah, lalu yang ketiga ada berolahraga, lalu yang keempat ada makan makanan yang sehat dan bergizi, lalu ada juga yang kelima itu gemar belajar, yang keenam bermasyarakat, dan yang terakhir tentunya tidur cepat ya. Nah, pola-pola ini harus diterapkan. Kita akan coba kembali ya, mengulas kembali, dan hasilnya kemarin sudah beberapa sudah saya lihat ya tentang penerapan 7 kebiasaan ini di kehidupan kalian. Nah, nanti ke depan juga tetap terus untuk menjaga pola hidup yang teratur ya. Baik, kita akan coba bahas kembali di materi yang sama, tapi poin yang pertama akan kita bahas itu tentang bangun pagi. Tentunya di bangun pagi ini sangat berhubungan erat dengan manajemen waktu. Nah, ya, kita harus punya manajemen waktu untuk mengatur waktu kita, ya. Karena nanti apa sih arti manajemen waktu? Tujuan pembelajaran kita itu ya. Tujuan pembelajaran kita itu memahami manajemen waktu dan apa sih arti manajemen waktu itu sendiri. Ya. Baik, khususnya di penerapan yang pertama bangun pagi. Nah, kita akan coba bahas apa itu manajemen waktu ya. Kita akan coba bahas di sini manajemen waktu, pengertiannya adalah yang bisa disebut dalam bahasa Inggris itu time management ya, atau manajemen waktu, yang pada dasarnya yakni suatu kemampuan dalam merencanakan. Nah, hidup itu harus punya rencana ya. Dalam merencanakan, mengorganisasikan dan mengatur waktu yang akan dihabiskan untuk bisa melakukan kegiatan tertentu secara efektif demi mencapai sebuah tujuan atau goals ya. Nah, itu adalah pengertian secara umum, gambaran umum dari manajemen waktu ya. Tentunya manajemen waktu ini sangat penting untuk kehidupan kita ya. Ada beberapa para ahli yang mengartikan pengertian manajemen waktu ini sebagai berikut ya. Saya ambil 3 sampel itu dari Widyawati. Widyawati mengatakan manajemen waktu ialah suatu kemampuan untuk mendapat prioritas atau dapat memprioritaskan, menjadwalkan serta melaksanakan tanggung jawab individu untuk kepuasan individu itu sendiri. Nah ya, tadi selain mencapai goal, untuk mencapai kepuasan individu itu sendiri.
dengan memanage waktunya ya. Itu manajemen waktu menurut Widiawati. Dan menurut ahli yang kedua itu dari Atkinson, manajemen waktu yaitu sebuah keterampilan yang saling berhubungan erat dengan segala bentuk upaya dan juga tindakan yang dilakukan secara terencana agar personal tersebut dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, itu pengertian dari ahli yang kedua, dari Atkinson ya. Sekarang yang ketiga itu pengertian ahli dari ORR, yaitu manajemen waktu merupakan kemampuan dalam menggunakan waktu secara efisien dan efektif untuk memperoleh manfaat yang maksimal. Nah, itu ya, itu dari ahli yang namanya ORR ya. Itu tadi 3 adalah pengertian dari manajemen waktu dari 3 secara gambar umum dan juga dari 3 ahli ya. Jadi sudah tahu ya manajemen waktu itu artinya apa ya. Baik, selanjutnya kita harus mengetahui selain pengertian, kita harus paham tentang prinsip dari manajemen waktu itu sendiri ya. Apa sih prinsip dari manajemen waktu itu sendiri? Jika kita sudah bisa mengartikan manajemen waktu dan memahami manajemen waktu, kita harus tahu prinsip manajemen waktu. Itu ada beberapa prinsip. Yang pertama, mengembangkan suatu kepekaan terhadap waktu. Jadi kita akan lebih menghargai waktu ya. Karena nanti ada lagi sifat waktu gitu ya. Yang harus kita ketahui bahwa waktu itu tidak bisa diulang. Sehingga kita harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin, di manage ya. Lalu prinsip yang kedua itu mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi suatu tujuan dalam jangka pendek maupun panjang gitu loh ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi akan apa yang akan terjadi jika saya memanage waktu seperti ini gitu kan. Saya harus jam segini harus melakukan ini. Saya jam segini harus melakukan ini. Nah, itu terencana sehingga rencana-rencana yang kita sudah buat tadi dengan waktu-waktu yang ini itu akan terkoordinir dan terorganisasi dengan baik ya. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah buat rencana pada jangka menengah. Yang tadi masih nyambung ya, sebetulnya jangka pendek, menengah, dan panjang. Lalu rencana harian. Nah, ini akan menjadi sebuah rencana harian. Nah, seperti kita kan pasti punya rencana harian masing-masing. Contoh sebagai siswa, itu kan kita punya rencana harian. Dimulai dari pagi sampai nanti tidur. Prinsip 7 kebiasaan baik yang terakhir itu tidur lebih cepat ya, dari bangun pagi sampai tidur lebih cepat. Itu ada rencananya gitu kan. Dari bangun lebih pagi, saya pukul berapa, lalu berapa menit saya akan melakukan apa setelah bangun pagi gitu kan. Misalnya setelah bangun pagi saya bangun pukul 4.30, lalu saya bersiap untuk sholat subuh, itu berapa menit gitu kan. Lalu saya bersiap setelah sholat subuh, saya harus bersiap-siap untuk membantu orang tua, yaitu minimal bisa membereskan tempat tidur misalnya gitu kan. Lalu bisa sapu-sapu di depan, membantu orang tua membersihkan halaman dan sebagainya. Lalu sampai nanti bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah, dan sampai di sekolah pukul berapa, karena acuan di sekolah itu kan sekarang sudah baru, yaitu pukul 6.30 sudah ada di sekolah, pukul 7 sudah berada di sekolah ya. Saya jarak dari rumah ke sekolah berapa menit, nah itu harus bisa terhitung gitu ya. Setelah tadi misalnya setelah bangun pagi, setelah membersihkan membersihkan rumah, bantu orang tua, bersiap ke sekolah sampai pukul 6. Nah, pukul 6 misalnya saya 30 menit dari rumah ke sekolah itu sampai, berarti dari 6 sampai 6.30 itu berangkat sekolah. Nah, berarti kan sampai di sekolah pukul 6.30. Nah, itu manajemen waktu. Sehingga tahu, oh iya, kalau misalnya kesiangan saya lebih manajemen waktunya terancam meleset gitu kan. Karena terkadang sesuatu yang direncanakan juga ada melesetnya. Saya di jadwal saya harusnya pukul 4.30 itu sudah bangun, atau pukul 4 sudah bangun, dan ternyata saya bangun pukul 5. Nah, berarti ada rencana-rencana yang harus dipercepat sehingga dapat menyentuh goals yang di akhir. Sampai di sekolah
belajar, pulang kembali, istirahat, lalu tidur lebih cepat. Itulah ya. Itu rencana harian, itu harus dibuat. Yang kemarin dibuat di jurnal tugas yang di pertemuan pertama, ya. Lalu prinsip yang kedua itu mengorganisir suatu tugas gitu loh ya. Pasti setiap individu punya tugasnya masing-masing. Hakikatnya sebagai manusia, saya tugasnya sebagai apa? Sebagai siswa berarti tugasnya adalah belajar gitu loh ya. Membantu sebagai anak, membantu orang tua gitu kan. Untuk membahagiakan orang tua, minimal kita dapat bisa membantu orang tua kita masing-masing dari rumah gitu kan. Nah, ataupun misalnya sudah ada yang sudah bisa berwirausaha, nah itu kan tugas juga pribadi. Nah, dibuat tugas-tugasnya ya. Paham ya? Baik, itu adalah prinsip-prinsip dari manajemen waktu. Nah, silahkan nanti kalian dikembangkan kembali. Selanjutnya ada sifat waktu. Nah, ini yang harus kita pahami betul-betul ya. Waktu itu memiliki sifat ya. Satu, sifat waktu adalah waktu tidak bisa diulang. Nah, waktu itu tidak bisa diulang. 5 menit yang lalu hanya dapat terucap saja, tapi tidak bisa kita kembali ke masa yang lalu. Mungkin hanya rencana-rencana membayangkan ataupun mengevaluasi rencana-rencana yang sudah berlalu. Paling sudah seperti, tapi kegiatannya, to do it-nya itu tidak bisa diulang kembali ya. Kegiatannya tidak bisa diulang kembali. Nah, itu sifat waktu, tidak dapat diulang kembali ya. Jadi tolong dimanfaatkan dengan sebaik mungkin waktu kita untuk mendapatkan goals atau meraih goals yang kita inginkan untuk mencapai kesuksesan ya. Baik. Sifat yang kedua adalah waktu adalah hal yang tidak bisa dijalankan sesuai dengan keinginan diri sendiri. Gitu lah ya. Waktu tidak bisa dijalankan sesuai dengan keinginan diri sendiri. Nah, ini maksudnya jadi kita itu tidak dapat mengatur waktu. Saya jam 7 mau di-break dulu waktu nih. Diberhentikan, tidak bisa gitu ya, karena waktu terus berjalan. Nah, itu maksudnya tidak bisa dijalankan sesuai dengan keinginan sendiri karena waktu terus berjalan. Ya, sesuai dengan hakikat dari waktu itu sendiri. Itu sifat waktu yang kedua. Sehingga kita harus benar-benar memanfaatkan waktu. Yang ketiga, waktu adalah sesuatu yang tidak bisa diperlambat atau juga dipercepat. Nah, itu waktu itu tidak bisa diperlambat, tidak bisa dipercepat, kecuali kalau misalnya kalian ahli IT. Walaupun kalian ahli IT sekalipun, video bisa diperlambat, tapi waktu yang real time, waktu yang nyata itu tidak bisa diperlambat ataupun dipercepat, apalagi diedit gitu loh ya. Nggak akan bisa, karena hakikat waktu adalah tidak bisa diperlambat, tidak bisa dipercepat, sehingga kita harus punya rencana-rencana untuk merencanakan sesuatu yang menjadi goals kita ataupun target. Goals itu target kita ya. Nah, itu adalah tadi 3 sifat waktu ya dari manajemen waktu. Sekarang kita akan beralih ke kelebihan manajemen waktu. Nah, manajemen waktu juga punya kelebihan ya. Kelebihan yang pertama adalah mencapai suatu produktivitas dan efisiensi yang lebih besar. Jadi kalau kita bisa memanajemen waktu, kita dapat mencapai suatu produktivitas dan efisiensi yang lebih besar dibanding yang menyia-nyiakan waktu. Gitu loh ya. Contoh, harusnya waktu ini saya harus dipakai untuk belajar. Ternyata saya dihabiskan waktunya untuk bermain game. Gitu kan. Ada waktu-waktunya. Kalau bermain game berarti dari jam berapa jam berapa. Nah, ini tolong dibuat produktivitasnya. Di mana waktu untuk bermain game atau bermain handphone, di mana waktu untuk saya melaksanakan tugas, di mana waktu saya harus membantu orang tua dan bersosialisasi. Poin dari 7 kebiasaan baik yang kelima yang keenam, bermasyarakat. Nah, itu kita harus juga bisa mengatur waktu di dalam ruangan, kita harus ngapain, dan di luar juga kita harus bersosialisasi, bermasyarakat. Nah, itu produktivitas ya. Kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, memiliki suatu reputasi profesional yang lebih baik. Orang yang bisa memanage waktu adalah orang yang punya reputasi profesional. Orang yang tahu, orang yang akan lebih bisa menghargai waktu, orang yang akan lebih sukses, dan orang yang akan lebih
bisa memanfaatkan segala sisi lini dari produktivitas efisiensi semua kegiatan. Jadi tidak ada yang tersia-siakan ya. Produktivitas reputasi profesionalnya dapat karena tahu waktu-waktunya gitu ya. Yang ketiga, nah ini kelebihan manajemen waktu juga ya. Ini yang sering mungkin terjadi di kalian ya. Tekanan atau stres juga akan berkurang. Nah ini, tekanan dan stres juga akan berkurang. Jelas, kalau kita nggak manajemen waktu, kita akan terburu-buru oleh waktu. Karena sifat waktu, ingat tadi, tidak bisa diperlambat, tidak bisa dipercepat. Ya, sehingga kalau kita terburu-buru karena waktunya 2 menit lagi mau selesai, misalnya dalam satu kegiatan, aduh saya berangkat nih harus jam 6, ternyata waktunya cuma 5 menit lagi, saya harus mandi dulu apa dulu 5 menit dengan waktu 5 menit. Nah itu kan akan menjadi tekanan atau stres untuk kalian ya, sehingga buru-buru menyiapkan baju, menyiapkan makan dan sebagainya, itu akan meningkatkan stres. Tapi kalau yang orang yang memanajemen waktu itu tidak akan seperti itu ya, tidak akan mendapatkan tekanan atau stres ya, sehingga tekanannya akan kurang karena saya sudah bisa manajemen waktu jam sekian sampai jam sekian. Sekarang masih ada waktu saya karena saya sudah melakukan hal yang terencana tadi. Saya jam 4 ternyata saya sampai jam 5 saya sudah selesai, ternyata cuma yang direncanakan cuma 30 menit, ternyata sudah dilaksanakan 20 menit saja, ternyata cukup. Sehingga masih tersisa waktu 10 menit untuk persiapan di rencana selanjutnya, sehingga tidak akan timbul tekanan dan stressing gitu ya, galau. Tentunya ya untuk yang kalian ya, galau itu akan menyia-nyiakan waktu ya, jangan menyia-nyiakan waktu. Yang keempat, kelebihan dari manajemen waktu selain tekanan dan stres yang berkurang, yaitu meningkatkan suatu peluang dalam mencapai kesuksesan. Jelas yang tadi ya, kalau kita manajemen waktu banyak sekali peluang-peluang yang dapat kita rencanakan dan peluang-peluang mencapai kesuksesan. Ini goalsnya ya. Itu kelebihan dari manajemen waktu ya. Namun di sebelah kelebihan atau di samping kelebihan pasti ada dampak manajemen waktu yang tidak dapat kalian manage, atau dampak manajemen waktu yang buruk. Contoh yang tadi sudah saya sebutkan, misalnya ya, melewati suatu batas waktu yang ditentukan. Ketika kita harusnya 30 menit sudah selesai mempersiapkan diri untuk berangkat sekolah, ternyata saya kesiangan, sehingga semuanya akan berantakan karena deadline ataupun waktu yang terbatas. Yang tadi harusnya 30 menit, karena saya kesiangan menyanyiakan waktu sehingga sisa 5 menit doang untuk persiapan makan dan sebagainya, tidak bisa termanage ya, sehingga semuanya akan berantakan gitu kan kalau kita tidak bisa memanage kegiatan gitu loh ya. Itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua adalah workflow atau juga alur kerja yang kurang efisiensi ya. Betul tadi, sehingga kita terburu-buru, nggak efisien waktunya ya, sehingga semuanya seadanya karena waktu yang sudah kuras tadi sebelumnya ya. Lalu kualitas kerja yang menjadi buruk, nah itu dampak selanjutnya ya, jelas sekali. Lalu memiliki suatu reputasi profesional yang negatif. Nah itu tadi dampak-dampak yang terjadi jika kita tidak memanajemen waktu. Nah itu adalah materi kita hari ini ya. Tolong untuk dapat dipahami ya, pesannya adalah jangan menunda-nunda waktu ya, karena waktu sifatnya tadi tidak bisa diperlambat, tidak bisa dipercepat ya. Dan kita harus bisa memanajemen waktu agar kita dapat mencapai goals ataupun target ya, sehingga tingkat profesionalitas kita sebagai siswa, misalnya kalian sebagai siswa, saya sebagai guru, saya juga memanajemen waktu sehingga tidak terjadi miss ataupun kesalahan ataupun penyimpangan dari waktu, sehingga saya kegiatan-kegiatannya semuanya teratur. Saya harap kalian juga seperti itu. Saya yakin siswa-siswi SMK Pertiwi kelas 10-11 bisa memanajemen waktu, dan tentunya tidak ada yang kesiangan kalau ke sekolah ya, karena sudah manajemen waktu, bangun pagi dan tidur lebih awal. Nah itu untuk materi kita hari ini. Jadi sudah paham ya dan tujuan pembelajaran kita, apa itu manajemen waktu dan apa prinsip-prinsipnya serta kelebihan dan dampak buruknya apabila kita
melupakan manajemen waktu, tidak membuat manajemen waktu. Nah ya, baik. Sekarang tugasnya adalah untuk kalian yang ada di rumah, coba buat manajemen waktu, rancangan waktu, jadwal waktu dalam 1 minggu, ya. Rencana waktu dalam 1 minggu, itulah ya. Jadi dari misalnya bangun jam berapa pagi, lalu berapa menit yang tadi saya jelaskan ya. Dari jam 4.30 saya bangun pagi, lalu saya melaksanakan sholat subuh sampai berapa menit, dari jam berapa, jam 4.30 sampai jam berapa. Lalu setelah itu melakukan kegiatan apa, dan sampai kalian tidur kembali. Tidur malam yaitu tidur lebih cepat. Yang kemarin polanya sudah dijelaskan di materi sebelumnya ya, untuk kisaran remaja umur 14 sampai 17 tahun itu berapa jam untuk tidur, 8 sampai 10 jam. Nah, berarti jam berapa untuk kalian bisa mulai tidur lebih cepat ya. Tentunya tidak jam 12 malam ya. Karena akan menjadi hal yang negatif untuk dampak dari tubuh kita ya, akan berdampak buruk terhadap kesehatan kita ya. Itu dibuat jurnalnya nanti, lalu dikumpulkan dalam sebuah kertas, difoto ya, pakai, boleh yang lebih baik pakai scan, aplikasi scan di Google Play Store, bisa di-download ya, bebas, cari saja scanner, lalu dipoto, bentuk foto, di scan, jangan lupa dikasih nama dan kelas ya. Itu nanti akan menjadi poin nilai yang mana akan saya kolektifkan semuanya dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang kedua hari ini. Saya akan kolektifkan nilainya untuk nanti kita masukkan ke dalam nilai dari Smarttrend tahun 2025 ini ya. Jadi penting sekali untuk membuat tugasnya sehari-hari. Jangan lupa di dalam setiap tugas itu harus dilampirkan tanda tangan dari orang tua kalian masing-masing ya. Dan tadi yang scanannya itu harus dilampirkan foto bersama orang tua ya, pada saat kegiatan-kegiatan, 3 kegiatan minimal, misalnya bangun pagi, ataupun pada saat sholat subuh. Ada nggak usah pakai orang tua ya kalau sholat subuh ya, misalnya bangun pagi membantu orang tua ngapain, itulah ya. Nanti siang itu bantu orang tua ngapain, lalu sore itu bantu orang tua ngapain. Ada 3 kegiatan yang difoto, dilampirkan dalam satu kertas, fotonya dilampirkan dalam satu kertas ya, ditempel, diedit, jadi ada tiga foto. Pagi bersama orang tua, siang bersama orang tua ngapain, dan yang sore bersama orang tua ngapain, gitu ya. Nah, itu dibuat sebuah jurnal ataupun dalam kertas. Terencana jangan lupa dari jam 4 misalnya ya, ataupun dari sholat subuh sampai tidur kembali itu ngapain aja, dibuat dalam sebuah tabel. Tanda tangan orang tua di bawah, tanda tangan kalian, tanda tangan orang tua, lalu dilampirkan foto-fotonya ya. Baik, dalam satu kertas, fotonya bukan satu file satu, bukan, tapi satu file sudah ada kegiatan ya, lembar, 2 lembar misalnya, satu kegiatan, 2 lembar itu kegiatannya, lalu lembar ketiga itu ada masih kegiatan dan tanda tangan orang tua misalnya ya, ataupun misalnya 1 lembar yang di atas, lembar keduanya tanda tangan orang tua dengan kalian ya, kalau cukup 1 lembar, dan lembar yang ketiga itu lampiran fotonya ya. Jadi satu kertas ada foto-fotonya diedit, jadi fotonya bukan satu lembar satu, bukan, tapi 1 lembar ada tiga foto ya. Jangan lupa bentuknya PDF, di-upload nanti di Google Form yang disediakan oleh Bapak Ibu wali kelasnya masing-masing. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa terapkan prinsip 7 kebiasaan baik anak Indonesia hebat, anak SMK Pertiwi siap ya. Semoga hidup kita bisa menjadi lebih baik dengan terencana dan terorganisasi dengan baik, diawali dengan manajemen waktu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga tidak ada yang kesiangan nanti kalau sudah berangkat sekolah tanggal 17 ya. Tidak ada yang kesiangan, bisa bangun pagi dan tetap melaksanakan ibadah saum ya. Di bulan suci Ramadan ini 1 bulan penuh
Saya doakan semoga kita sehat selalu dan kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.